Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Eli akan memberikan informasi terbaru ya, yang berasal dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau disingkat BPTI ya. Ini ada di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, ini adalah informasi tentang program dan kegiatan Balai Pengembangan Talenta Indonesia tahun 2023 yang kita semua perlu tahu ya. Baik Bapak Ibu guru jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi ya. Karena ini ada meliputi Dikdasmen dan Dikti. Nah, Bu Eli mulai ya. Kita dari sini ya, rekapitulasi ajang talenta Dikdasmen dan Dikti yang sudah direkap oleh BPTI ya. Nah, ini ada 4 kelompok besar, sains, riset, teknologi, dan inovasi. Kalau dibandingkan di tahun 2022, di tahun 2023 ini lebih banyak, yaitu ada 21 ajang ya. Nah, kemudian seni budaya dan bahasa, ini juga ada 13 ajang, sementara pada tahun 2022 itu ada 17 ajang. Nah, untuk bidang olahraga dan kesehatan jasmani itu masih di 7 ajang, sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian vokasi dan kewirausahaan itu nanti akan disatukan dalam bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi ya. Nah, jadi totalnya untuk tahun 2023 itu ada 41 ajang, sementara tahun 2022 ada 43. Nah, hal apa yang membedakan dibandingkan terhadap ajang tahun 2022 nih? Bapak Ibu guru hebat, kita akan melihat bahwa pada tahun 2022, semua seleksi mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, kota, provinsi, nasional hingga internasional itu diadakan secara daring ya. Daring artinya online ya. Ini kecuali GSI dan ajang dikti ya. Nah, pada tahun 2023 berita baiknya itu adalah diadakan luring. Itu untuk seleksi tingkat nasional dan internasional ya. Sementara pada seleksi tingkat sekolah, kabupaten, kota, dan provinsi itu masih daring ya, masih daring atau luring atau online ya. Nah, jadi untuk tingkat nasional dan internasional itu tahun 2023 ini seleksinya sudah tatap muka atau luring ya, sehingga Bapak Ibu guru hebat bersama peserta didik yang lolos ke tingkat nasional bisa bertemu dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia ya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita menuju ke sini ya, yaitu ajang lomba apa saja, ajang talenta apa saja ya. Di sini ada 3 bagian, sains, riset, teknologi, inovasi, vokasi, dan kewirausahaan. Jadi ini ada penyatuan ya dari vokasi dan kewirausahaan di tahun 2023 ini masuk ke sains, riset, teknologi, dan inovasi ya. Sehingga tahun 2023 ini hanya ada tiga daerah besar ya, daerah ajang ya, 3 domain ajang, yaitu sains, riset, teknologi, inovasi, vokasi, dan kewirausahaan. Ini meliputi 9 ajang talenta ya, yaitu 1 OSN, Olimpiade Sains Nasional, yang tahun sebelumnya bernama KSN, Kompetisi Sains Nasional ya. Kemudian yang kedua adalah OPSI ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ini ajang penelitian yang seru ini ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian fiksi ya, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia ya. Nah, kemudian ada LKS. Nah, ini adalah lomba kompetensi siswa yang diadakan untuk sekolah-sekolah vokasi ya, SMK ya, dan seterusnya. Nah, bidang yang kedua ya, domain kedua adalah seni, budaya, dan bahasa. Ini meliputi 8 ajang talenta ya, yaitu FLS2N ya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Kemudian ada NSDC, National Schools Debating Championship ya. Kemudian LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia. Nah, serta KAPDBK apa nih ya? Ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus ya. Ini khusus untuk sekolah-sekolah berkebutuhan khusus ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita menuju ke domain ketiga, yaitu untuk olahraga dan kesehatan jasmani. Ini ada 6 ajang talenta, yaitu
O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan GSI, Gala Siswa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah ajang-ajang yang akan diadakan di sepanjang tahun 2023, yaitu kompetisi di bawah Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek ya. Nah, sekarang kita lihat agenda kegiatan BPTI tingkat nasional tahun 2023, schedule-nya ya. Time schedule-nya seperti ini ya. Dari Januari sampai Februari itu adalah persiapan, sosialisasi, dan koordinasi internal dan eksternal ya. Kemudian Maret nih ya, akan di depan kita nih sudah ya, Maret sampai April ini akan dibuka pendaftaran. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu guru sekolahnya. Lalu seleksi tingkat daerah, lanjutan koordinasi dan sosialisasi ya. Kemudian bulan Mei, AKAPDBK Diksus ini dimulai ya eventnya ya. Kemudian Juni ini libur dulu, stop dulu, dan dilanjutkan lagi bulan Juli ada LDBI SMA. Nah, bulan Agustus ya, bulan Agustus ini ada apa saja? Yaitu FLS 2N untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan Diksus. Kemudian ada OSN, SD, SMP, SMA. Ini adalah tingkat nasional ya Bapak Ibu guru ya. Lalu ada fiksi SMA dan SMK ya. Nah, bulan September itu adalah seleksi tingkat nasional untuk O2SN, SD, SMP, SMA, dan SMK Diksus. Sementara untuk GSI itu, GSI SMP, untuk SMP itu ada GSI ya, Gala Siswa Indonesia. Lalu bulan Oktober, di sini ada NSDC untuk jenjang SMA, dan ada LKS untuk SMK Diksus ya. Nah, diakhiri di bulan November itu adalah opsi SMP SMA. Lalu ada puncak apresiasi dan eksposisi karya talenta. Nah, seru banget nih ya sepanjang tahun ini ya, kecuali bulan Juni ya, ini diisi dengan berbagai kegiatan BPTI tingkat nasional ya. Nah, silakan mempersiapkan diri ya siswa peserta didiknya ya, Bapak Ibu guru hebat, supaya bisa ikut berpartisipasi di tingkat nasional di sepanjang tahun 2023. Amin. Nah, ini adalah kalender ajang talentanya ya Bapak Ibu guru hebat. Bu Eli akan attach ya file ini di deskripsi, silahkan bisa diunduh ya. Yaitu tadi sudah ini untuk tanggalnya ya, secara spesifik di sini dikemukakan tanggalnya ya. Ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus itu tahun 2023-nya di tanggal 7 sampai 13 Mei. Lalu LDPI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, itu 11 sampai 16 Juli ya. Ini tingkat nasionalnya ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, seperti ini. Ini ya, tingkat nasionalnya. Kemudian festival dan lomba seni siswa nasional FLS 2N itu SD-nya itu ada di tanggal 3 sampai 9 Agustus. Kemudian SMP-nya di 3 sampai 9 Agustus juga. Sementara SMA, SMK, dan Diksus itu ada di 10 sampai 16 Agustus ya. Lalu Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau disingkat Fiksi ya. Fiksi ini ada di tanggal 21 sampai 26 Agustus, baik jenjang SMA maupun SMK ya. Lalu Olimpiade Sains Nasional OSN. Nah, ini yang sering ditanyakan ke Bu Eli ya. Bu, kapan OSN-nya ya? Tanggalnya. Ya, yang pastinya adalah Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan peserta didiknya, sudah berlatih ya, sudah mulai latihan soal supaya tingkat jam terbang mengerjakan soalnya bisa cepat dan akurat ya, supaya bisa lolos ya ke tingkat nasional nih.
ada di tanggal 27 Agustus sampai 2 September, sekitar 5 hari ya, baik jenjang SD, SMP, dan SMA ya. Lalu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN ya, ini untuk jenjang SD dan SMP ada di 19 sampai 25 September, SMA, SMK, dan Diksus itu ada di 11 sampai 17 September ya. Kemudian Gala Siswa Indonesia untuk jenjang SMP itu di 26 September sampai 9 Oktober. Nah, NSDC ya, National School Debating Championship ini seru banget nih untuk lomba debat bahasa Inggris jenjang SMA 1 sampai 6 Oktober ya. Lalu LKS ini untuk jenjang SMK dan Diksus, lomba kompetensi siswa yaitu 23 sampai 29 Oktober, dan SMK-nya ya, SMK-nya 23 sampai 29 Oktober, sementara Diksusnya 7 sampai 12 Oktober. Nah, opsi sekarang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ini menutup ajang talenta di penghujung tahun 2023 ini untuk jenjang SMP ya. Itu 1 sampai 6 November, demikian juga SMA 1 sampai 6 November ya. Ini untuk talenta bidang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini jadwal ini masih dapat berubah sewaktu-waktu, tentatif ya. Setiap perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman resmi Puspresnas ya. Jadi bisa meng-follow baik akun Instagramnya, websitenya, ya, YouTube-nya, dan lain sebagainya ya. Jadi bentuk pelaksanaannya ini di tahun 2023 itu masih di daring. Sekali lagi Bu Elit memberi informasi daring atau online itu seleksi tingkat kabupaten, kota, provinsi ya, itu masih online, sementara seleksi tingkat nasional dan internasionalnya itu sudah luring dan mungkin saja bisa hibrid ya. Nantikan saja dan terus pantengin ya website dan Instagram, media sosialnya, laman resmi Puspresnas ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian ya, ini alur pelaksanaan ajang talenta pada jenjang Dikdasmennya ya. Jadi persiapan itu meliputi apa ya? Di sini persiapan meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, panduan, desain ajang, dan lain-lain. Kemudian koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah, dan juga dilanjutkan pendaftaran terbatu ya. Jadi persiapan itu ada di bulan Januari sampai Februari ya, sehingga pada saat sekarang ya belum ada ya juknisnya ya. Juknisnya belum ada ya. Kita nantikan juknis itu ada di bulan Maret ya. Kemudian pelaksanaannya ya Bapak Ibu, pelaksanaannya itu meliputi pelaksanaan seleksi tingkat kabupaten kota baik jenjang SD, SMP, dan OSN untuk SMA ya. Lalu pelaksanaan seleksi tingkat provinsi ini juga untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Diksus semua jenjang. Sementara itu juga yang disebut pelaksanaan ini adalah meliputi pelaksanaan tingkat nasional yang akan dilaksanakan luring. Amin ya, karena pandemi Covid sudah mereda. Semoga para peserta didik berprestasi dan guru-guru yang membimbingnya bisa bertemu di satu lokasi, satu tempat, bersilaturahmi dan saling menyebar semangat ya. Nah, di sini ada catatan ya Bapak Ibu guru hebat, pelaksanaan seleksi di tingkat daerah dilaksanakan secara daring atau luring oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal. Jadi meskipun dilaksanakan daring atau luring, ada hal-hal yang penting diperhatikan, yaitu dilaksanakan terbuka, akuntabel, adil, memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, pemerataan ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang belum pernah berprestasi diberi kesempatan untuk mengikuti kompetisi ya, mengikuti ajang seperti ini. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam panduan teknis pelaksanaan ajang talenta, melibatkan juri atau wasit dari pengurus daerah cabang olahraga ini untuk O2SN dan GSI, lalu melibatkan juri yang direkomendasi oleh BPTI ya, ini untuk bidang FLS2N, LDBI, dan NSDC. Kemudian menyampaikan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi kepada BPTI hasil pelaksanaan seleksi daerah ya. Jadi seleksinya ini akan
disampaikan hasilnya ya, itu, dari kepala. Maksudnya dibuat surat keputusan kepala dinas provinsi ya, akan disampaikan hasilnya kepada BPTI, yaitu hasil pelaksanaan seleksi daerahnya ya. Lalu jadwal penyelenggaraan seleksi daerah mengacu pada agenda ajang nasional dan disampaikan kepada BPTI. Jadi seleksi kabupaten, kota, provinsi itu mengacu kepada agenda ajang nasional ya. Kemudian pendaftaran dilakukan secara terpadu menggunakan aplikasi registrasi terpadu ya. Di sana nanti ada dibuka link pendaftaran terpadu. Ajang talenta untuk peserta didik SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri akan ditentukan kemudian ya. Mestinya mereka juga akan diberi kesempatan untuk berkontribusi terhadap ajang talenta di bawah BPTI ini ya. Kemudian kontingen provinsi pada ajang tingkat nasional yang berasal dari Pulau Jawa dan Provinsi Lampung menggunakan transportasi darat. Nah ini teman-teman ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi untuk daerah Pulau Jawa dan Lampung itu karena dekat ya mungkin dengan apa namanya, misalnya kalau OSN itu rencana akan diadakan di Bogor ya, seperti itu. Jadi karena dekat mungkin menggunakan transportasi darat ini sebetulnya sama seperti kompetisi OSN di tahun-tahun sebelumnya, sebelum Covid ya. Memang menggunakan transportasi darat ya untuk Pulau Jawa dan Lampung ya. Nah, lalu peran dinas atau pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi di sini disampaikan bahwa menyosialisasikan informasi ajang talenta di wilayahnya, melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan peserta didik telah terdaftar secara terpadu, melakukan seleksi di tingkat daerah masing-masing, memberikan apresiasi peserta ajang pada tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi maksudnya ada reward ya, ada hadiah untuk misalnya juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian menunjuk satu narhubung untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, memfasilitasi kebutuhan peserta pada ajang lomba di tahap selanjutnya ya. Jadi untuk kebutuhan peserta pada ajang lomba tingkat nasional ya, misalnya jadi di provinsi itu sebaiknya finalis provinsi ya, maksudnya yang menang di tingkat provinsi itu dibekali, diadakan pelatihan ya, yang didanai oleh provinsi ya, mestinya seperti itu ya kalau kita membaca dari poin nomor 6. Nah, lalu melaporkan pemenang tingkat kabupaten, kota, provinsi kepada BPTI dalam bentuk surat keputusan kepala dinas pendidikan pada wilayahnya. Nah, ini yang Bu Eli maksud di poin nomor nomor E ini ya, yaitu menyampaikan surat keputusan kepala dinas provinsi ya, hasil dari seleksi tingkat provinsi. Jadi yang menang, yang akan menuju, perwakilan provinsi akan menuju nasional itu dilaporkan kepada BPTI ya. Seperti itu artinya di sini kita bisa membaca bahwa nanti akan ada juara di tingkat kabupaten, juara di tingkat provinsi. Itu akan bisa diharapkan akan bisa mendapatkan reward, hadiah, kemudian difasilitasi untuk persiapan lebih baik menuju ajang tingkat ya, kompetisi tingkat nasionalnya. Difasilitasi misalnya dengan pelatihan terpusat ya dari berbagai kabupaten kumpul di suatu tempat di bawah provinsi itu kemudian melakukan pembinaan, pelatihan ya seperti Bu Eli ingat seperti zaman sebelum Covid ya seperti itu. OSN Provinsi Jambi ya itu mengadakan pelatihan, pembinaan, belajar bersama-sama ya untuk para peserta didik yang lolos ke tingkat nasional ya. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi ini menyosialisasikan informasi ajang talenta di wilayahnya ya, lalu melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan peserta didik telah terdaftar secara terpadu. Jadi pendaftarannya terpadu nanti, melakukan seleksi di tingkat daerah masing-masing, memberi apresiasi peserta ajang pada tingkat provinsi. Nah, ini ya, semoga ada ya reward atau hadiah juaranya ya. Menunjuk satu narahubung untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, memfasilitasi kebutuhan peserta pada ajang tingkat nasional, melaporkan pemenang tingkat kabupaten, kota, provinsi kepada BPTI dalam bentuk surat keputusan kepala dinas pendidikan pada wilayahnya, dan memfasilitasi juri yang telah direkomendasi oleh BPTI. Jadi jurinya mestinya direkomendasi oleh
Balai Pengembangan Talenta Indonesia di bawah Puspesnas ya. Lalu menanggung pembiayaan pendamping satu ketua kontingen dari provinsi, pendamping khusus untuk jenjang SD dan Diksus ya. Jadi ada pembiayaan pendamping itu dari satu wakil provinsi dan ada satu pendamping untuk memoderasi ya, moderator di jenjang SD dan Diksus ini. Kalau dulu zaman sebelum COVID itu Bu Eli pernah menjadi pendamping khusus OSN SD bidang IPA ya. Itu di tingkat nasional tugasnya adalah melakukan moderasi hasil pekerjaan peserta didik ya yang mengikuti tes seleksi di tingkat nasional ya, itu seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, demikian informasi tentang program dan kegiatan Balai Pengembangan Talenta Indonesia di sepanjang tahun 2023 ya. Kiranya informasi ini memberikan kita semua semangat mempersiapkan diri, yaitu mempersiapkan peserta didiknya sesuai dengan ajang atau talentanya masing-masing, sehingga bisa berkontribusi, bisa lolos ke tingkat nasional, berkontribusi di tingkat nasional ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi pengunjung ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.